Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, hello everybody. How are you today? Alhamdulillah kita ketemu lagi. Saya Holif Diniawati, guru bahasa Inggris Mantika Bantul. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video yang lalu. I'm so sorry because the last video yang lalu kepotong ya, karena kemarin memorinya penuh. Ini akan saya ulang lagi dan akan saya lanjutkan keterangan saya tentang exposition tag. Oke, kita mulai ya, kita lanjutkan. Yang kemarin kita sudah membahas tentang exposition tag. Kita review sebentar. Exposition tags itu adalah tujuannya kemarin sudah diterangkan, to persuade the reader. Jadi untuk membujuk pembaca agar melakukan apa yang dituliskan dalam bacaan. Oke, and then kemarin juga diterangkan tentang generic structure-nya. Kita ulang sebentar ya, Ibu ulang sebentar. Exposition tag itu generic structure-nya adalah yang pertama thesis, yang kedua argument atau opinion ya, bisa argument atau opinion, and then yang ketiga adalah recommendation or reiteration. Oke, dan kemarin juga sudah Ibu terangkan bahwa untuk exposition text itu ada dua tipe. There are two type of exposition text. There are analytical exposition and hortatory exposition. Nah, ini yang membedakan antara hortatory dan analytical, maksud kami maaf ya, antara analytical dan hortatory itu yang membedakan adalah the end of the paragraph. Yang membedakan adalah di paragraf terakhirnya. Oke. When the end of the paragraph, ketika paragraf akhirnya itu adalah tentang kesimpulan. Jadi ada kesimpulan ya, ada conclusion, misalnya kalimatnya itu from atau based on the argument above, berdasarkan argumen yang ada di paragraf 1, 2, 3 maksud saya, ada yang di point dan elaboration yang kemarin Ibu terangkan itu. Kalau diakhiri dengan kesimpulan, maka itu namanya analytical exposition. Itu sudah Ibu singgung sebentar kemarin. Sekali lagi, kalau berakhir dengan kesimpulan, maka itu analytical exposition. Terus bagaimana kalau itu berakhir dengan recommendation? Recommendation jadi penulis memberikan saran. For example, tentang mobile phone kemarin, itu ada kalimat from the argument above, the student should bring the mobile phone to the class. Jadi seharusnya atau lebih baik ya, itu disarankan untuk membawa HP di dalam kelas. Karena apa? Karena dari poin-poin yang sudah disebutkan di atas tadi bisa dilaksanakan. Nah, kalau ini ada rekomendasi, ini namanya hortatory exposition. Paham ya? Jadi mudah sebenarnya belajar itu, tinggal mengetahui bagaimana di akhirnya. Apakah itu kesimpulan atau itu saran, recommendation. Kalau recommendation namanya hortatory exposition. Kalau itu sebuah reiteration atau kesimpulan, maka namanya analytical exposition, like this ya, itu ya. Udah jelas ya sekarang. Jadi yang namanya exposition itu ada thesis, ada argument. Di dalam argument itu terkandung point, elaboration, and then ada argument lagi, diakhiri dengan kesimpulan atau dengan rekomendasi. Itu yang terakhir. Oke, kira-kira sudah paham belum ya? Kalau belum nanti bisa dilihat video yang lalu juga loh ya, bisa ada hubungannya. Oke, and then after that, kemarin sudah disinggung juga bahwa Ibu akan menerangkan tentang kebahasaan atau language feature. Jadi tentang kebahasaan yang dipakai dalam exposition tag. Ya, kata-kata apa atau tentang bahasanya, bentuknya seperti apa, itu bisa dipelajari di sini. Yaitu kalau exposition text itu language-nya feature itu satu. Di situ akan disebutkan kata sambung atau correlation word. Kenapa itu diperlukan? Karena dalam argumen itu kan ada argumen pertama, the first argument atau the first opinion, tentang kemarin itu kemanfaatannya adalah untuk
membuka kata-kata sulit atau mencari kata-kata sulit. Nah, nanti di paragraf berikutnya kan ada kata sambung untuk menyatukan atau menyambung bahwa itu setuju dengan paragraf sebelumnya. Nah, ini kata-kata yang digunakan itu adalah misalnya moreover, lebih jauh lagi, atau the second opinion, opini yang kedua, atau bisa juga an addition, tambahannya lagi. Itu kan kata sambung. Jadi kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan, memberi bahwa itu ada hubungannya dengan yang di atasnya. Ini language feature-nya dengan kata sambung atau dengan correlation word. Ya, oke. And then after that, kata kerja yang dipakai itu kira-kira kata kerja apa? Kalau sebuah kalimat, sebuah kata kan harus ada subjek, kata kerja, dan seterusnya. Nah, kata kerja ini yang dipakai adalah kata kerja apa? Apakah simple, atau past tense, atau continuous, atau future? Nah, dalam exposition tag, karena adalah sebuah argumen ya, sesuatu yang diargumenkan, yang ada pendapat begitu. Dalam language feature ini, kata kerja yang dipakai dalam exposition tag adalah kata kerja simple present tense. Oke, jadi menggunakan kata kerja pertama. Kata kerja pertama itu nanti bisa kata kerja infinitif, artinya to infinitif, kata kerja pertama asli. Bisa juga itu menggunakan kata kerja pertama yang bukan asli, artinya kalau subjeknya they, subjeknya we, lebih dari satu orang itu kan dengan maksudnya dengan he, she, it, sorry ya. Kalau he, she, it itu kata kerjanya bisa dengan tambah es atau es. Tapi kalau they, we, dan orang banyak itu berarti kan to infinitif. Mungkin itu ya. Jadi kata kerja yang dipakai adalah kata kerja pertama. Terus correlation word-nya bisa correlation word yang menghubungkan antara paragraf 1 dan 2 dengan tambahan-tambahan kalimat seperti tadi. And then after that, ya, bisa juga itu juga dengan menggunakan kalimat-kalimat pasif. Jadi dalam exposition itu bukan kalimat aktif ya, lebih banyak kalimat pasif. Jadi digunakan kalimat pasif dalam penggunaannya itu. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa exposition tag, Ibu review ya ini ya dari awal ya, dari yang video kemarin, bahwa exposition tag itu adalah tujuannya, social functionnya to persuade the reader. In order to, dengan harapan after reading this tag, the student can or the reader can do what the text tell about. Jadi yang membaca itu jadi ingin melakukan apa yang tertulis atau ingin mengikuti apa yang diterangkan dalam teks tersebut. Terus generic structure-nya itu adalah terdiri dari thesis, argument itu mungkin lebih dari satu ya. And then the end of this paragraph, di paragraf terakhirnya itu adalah recommendation atau reiteration. Nah, ini yang membedakan antara hortatory atau analytical tadi. Mungkin itu ya. Terus nanti untuk exposition ini juga argumen-argumen ini bisa juga datangnya kesimpulan itu dari penulisnya. Jadi argumen yang terakhir yang namanya reiteration, kesimpulan itu adalah kesimpulan dari the writer, dari penulisnya. Oke ya, sudah jelas ya, insya Allah keterangan Ibu juga meskipun sedikit, tapi saya berharap, I hope this is that can help you to study about the exposition tag. Maybe it is enough, mungkin itu saja untuk kali ini, untuk episode yang kali ini tentang exposition tag. Nanti kita lanjutkan, kita bertemu lagi untuk episode berikutnya dengan kajian-kajian bahasa Inggris yang lain. Oke, good luck, goodbye, and study at home and stay at home happily. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.